Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok DDIS kelas B yang beranggotakan saya Aulia Yunashifa, Saya Mas Darel. saya Aulia Safitri. Saya Dafar Nugroho. Di video kali ini kami akan memperlihatkan podcast wawancara di TPA Cipayung Depok terkait pengelolaannya berdasarkan aspek geografis, sejarah, dan sosiologi guna sebagai syarat pemenuhan nilai ulangan akhir semester di jurusan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Berikut videonya. Selamat pagi Bapak, terima kasih karena telah bersedia untuk menyempatkan waktu ditanya-tanya sama kita. Saya Aulia Yunashifa dari Prodi Ilmu Politik dari kampus UPN Veteran Jakarta. Hari ini saya ingin melakukan wawancara terkait pengelolaan sampah dan kondisi kerja di TPA Cipayung untuk keperluan penelitian. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baik, sebelumnya saya boleh kenalan dulu sama Bapaknya? Fajar Metuansa namanya. Bapak di sini sebagai apa? Pengatur. Pengatur. Sudah berapa lama kira-kira kerja di sini? 13 tahun. 13 tahun. Mungkin saya bisa nanya dari aspek sejarah terbentuknya TPA ini, kira-kira sejak tahun berapa dan gimana perkembangannya? Terbentuk TPA ini tahun 1992. Kalau terbentuknya dari awal mula nih dari gunung kapur, terus dihancurin buat dijadiin lahan sampah. Berarti awal semulanya ini tuh kayak bukit kapur gitu ya Pak? Bener. Untuk perkembangan per tahunnya nih kira-kira itu ada peningkatan sampah nggak? Dan kalau misalnya ada, itu biasanya penyebabnya karena apa? Peningkatan kalau tiap lebaran ya. Oh, lebaran. Tiap lebaran aja. Berarti tiap hari raya itu Tiap hari sampah? raya sama 17 Agustus pasti. Oke. Kemudian menurut Bapak sendiri, gimana perilaku masyarakat terhadap keberadaan TPA ini? Apakah mereka menolak, menerima, atau bagaimana? Kalau dibilang menolak sih, ya namanya pro dan kontra ya. Ada yang pro dengan dia anaknya kerja di sini. Kalau yang kontra ya paling yang bau. Gitu aja. Oke. Kemudian saya ingin bertanya, gimana menurut Bapak dampak keberadaan TPA ini terhadap kehidupan sosial warga sekitar, misalnya kayak kesehatannya, atau dari bidang ekonomi, atau dampak ke aktivitas hari-harinya gimana? Kalau ekonomi sih buat warga di sini ya, ada kemajuan lah. Karena dia orang dari sini juga bisa menghasilkan uang kan. Iya. Kalau buat dampak kesehatan, dibilang bagus, dibilang enggak ya bagus gitu lah. Iya. Gimana sih ya standar lah. Oke. Pak, jadi ada pro dan kontra ya di sama masyarakat. seperti itu aja. Oke. Terus kemudian kira-kira tingkat kepadatan sampah di TPA ini gimana? Apakah dari wilayah yang sudah tersedia nih kapasitas sampahnya itu masih cukup atau kira-kira tuh udah mulai nggak cukup nih, udah mulai overload di sini? Ini udah dibilang overload ya Mbak. Soalnya kemarin tuh targetnya nih 3 tahun lagi. Cuma dipaksa lagi kan. Terus tambah lagi ini pembangunan pabrik sebentar lagi di sini. Jadi lahan yang di sebelah sana itu udah nggak boleh diaktifin lagi. Oh, makanya ini udah mulai berkurang sampah Ya, di daerah jadi yang sini di sebelah sini dong yang aktif, yang ini non aktif karena buat pembangunan pabrik kan. Oh, gitu. Pabrik apa tuh kira-kira? Pabrik buat pengolahan sampah juga. Oh. Cuman dia bagiannya kalau dibilang dibikin kayak batu apa ya? Di Cikarang apa? Yang udah mulai terbentuk ya. Seperti yang di sana. Oke. Kemudian untuk pengaruh kondisi cuaca dan musim itu terhadap proses pengolahan sampah gimana? Sama aja. Kalau musim hujan sama musim kemarau mungkin ada perbedaan? Kalau musim hujan ya paling ya buat pengangkutan mulai tersendat ya karena longsor kan. Kalau musim hujan sih lebih bagus. Kemudian untuk sistem zonasi atau pembagian area nih di TPA ini tuh gimana untuk pembuangan yang baru atau pengolahan sampahnya dari seluruh wilayah di sini tuh gimana? Sistem zonasi. Iya, kayak perwilayahannya mungkin di bagian sana tuh untuk mengolah apa? Oh enggak, di sini atau semua itu nggak ada? semua tertumpuk di sini. Udah nggak ada pengolahan lagi di sini. Oh, jadi benar-benar untuk pembuangan aja. Oh gitu. Untuk terakhir nih, kira-kira harapan Bapak untuk TPA ini ke depannya gimana? Harapan supaya lebih diperhatikan sih, itu aja. Karena ini inti Kota Depok. Iya Ini benar. pusatnya kan.
Karena semua masyarakat itu kan cuma bisa menciptakan sampah. Dan di sini penampungnya kan. Kalau ini tidak diperhatikan, intinya ya akarnya hancur. Itu aja. Oke, mungkin itu aja yang kita mau tanya-tanya. Terima kasih untuk waktu dan informasinya Bapak. Jawaban ini ngebantu kita banget buat menyelesaikan penelitian ini. Kira-kira ada pesan gak nih buat Bapak dari Bapak untuk kita nih teman-teman mahasiswa? Kalau buat mahasiswa, pesannya cuma satu sih. Kalau demo nih ya, yang diperhatikan rakyat kecil. Jangan pernah memperhatikan buat pemerintah atau lagi ada yang kadang-kadang seperti membagi uang. Ya benar-benar. Jangan pernah diambil itu. Karena kan mahasiswa itu selalu ngebantu buat masyarakat kecil. Itu aja sih. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.